rekonsiliasi merupakan hal mutlak dan sedang diperjuangkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia atau yang biasa disebut AAI. Tapi pertanyaan besarnya adalah mau dibawa kemana setelah rekonsiliasi ini? Untuk membahas lebih lengkapnya, saat ini saya sedang bersama salah satu pengurus AI Kubu Arman Hanis, yaitu Bang Seksio Yuni Nursiki. Apa kabar Abang? Alhamdulillah, kabar baik ya. Abang di AI juga menjabat sebagai wakil sekjen bidang organisasi. Ya. Terakhir kita ketemu di Munaslup kemarin ya. Siap. Jadi, hari Kamis. Kemarin juga salah satunya membahas rekonsiliasi. Ya. Tapi sebelum bahas rekonsiliasi, mungkin ada hal menarik, yaitu Abang menjabat sebagai sekjen bidang organisasi dan anggota. Iya, anggota. Itu mungkin bisa dijelasin nggak sih Bang ke teman-teman atau ke kita? Itu kalau bidang organisasi itu tugasnya itu mencakup apa aja sih Bang? Ya, pertama gini, cakupannya itu pada waktu Ketua Umum AI hasil Munas Makassar itu Bang Arman membentuk struktur DPP, maka salah satu waketum itu ada waketum bidang organisasi yang kebetulan itu yang menjabat Bu Kak Astuti Sitanggang yang sekarang doktor. Terus kedua ada wakil sekjen bidang organisasi, kebetulan saya sendiri. Jadi pertama itu bidang organisasi dan anggota ini dia akan mensupport DPP untuk bagaimana itu membangun hubungan baik antara anggota dan DPC AI dengan DPP, termasuk beberapa membuat peraturan organisasi nih, misalnya terkait dengan kita membuat form standar nih untuk pendaftaran anggota AI. Terus kedua misalnya kita bikin juga syarat nih untuk minimal pembentukan DPC AI itu berapa orang, meskipun tetap mengacu ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Terus ketiga misalnya kita juga merumuskan misalnya terkait dengan iuran anggota yang kita tarik atau pembentukan penarikan untuk biaya KTA itu, bidang organisasi yang merumuskan itu pembagian porsi antara DPC dengan DPP. Terus termasuk juga ya tadi kita juga diberi kewenangan oleh DPP untuk tadi bagaimana misalnya mendata cabang-cabang yang ada di Indonesia, cabang AI, untuk misalnya selain mendata juga melihat kondisinya, terus melakukan empowering misalnya untuk mengaktifkan kembali, termasuk misalnya juga kita juga itu tadi terkait dengan inian ke anggota ya, misalnya apakah saran rekomendasi gitu kan, karena bagaimanapun bidang organisasi juga namanya anggota itu kan kadang ada yang masuk bahkan ada yang keluar. Nah termasuk misalnya apakah ada yang keluar itu apakah ada kesalahan ataupun apa, kita juga pasti akan merekomendasikan untuk misalnya memberikan itu sikap organisasi nih terkait dengan tadi yang anggota yang keluar dari AI itu misalnya apakah sudah tergabung dengan organisasi lain atau misalnya misalnya itu kan bisa jadi pertimbangan untuk misalnya AI memberikan respon nih, apakah ya memberikan SK pemberhentian atau misalnya memberikan teguran atau terkait ya pelanggaran anggota, apakah itu ada proses juga ke kode etik ya, karena kita juga ada Dewan Kehormatan gitu kan, atau yang simple itu ya yang keluar masuk itu. Nah gambarnya sih seperti itu. Jadi membantu ketua umum terkait dengan manajemen, terus membuat rules internal, terus termasuk bagaimana sih untuk kita juga membuat lebih dekat nih dengan DPC dan empowering misalnya DPC yang misalnya memang sudah lebih aktif, yang dulu sebelumnya mungkin tidak aktif jadi ada lagi, bahkan yang belum ada jadi ada, kayak beberapa itu kan kita bentuk cabang-cabang baru, termasuk Jabodetabek kan kemarin hampir keisi semua tuh. Sekarang kita punya Tangerang, Serang gitu kan, Bogor juga ada 2 kabupaten sama kota, terus Bekasi gitu. Jadi kita pengen mengembalikan ke AI yang misalnya yang dulu cabangnya banyak nih, luar biasa. Berarti memang ada peran besar bidang organisasi
untuk menuju rekonsiliasi AI. Iya. Oke, besar sekali ya. Tapi kalau dari pandangan abang sendiri mengenai rekonsiliasi kemarin itu atau munaslup kemarin yang untuk membahas rekonsiliasi, pandangan abang mengenai rekonsiliasi apa sih bang? Apakah abang optimis atau mungkin ada jalan lain itu? Optimis sih, karena apa, kan kita sudah ada MOU 3 AI itu kan di 2024 itu kan di awal itu, dan waktu itu memang disampaikan di paling nggak 2024 atau di 2025 nih kita bikin munas bersama, dan kebetulan dua kubu AI lain telah melakukan proses internal itu kan, munaslup, dan satu lagi kubu Bang Ranto kan dia mendapat mandat itu. Jadi waktu itu tinggal kita nih. Terus memang kita melihat bahwa AA ini memang inian itu sebaiknya satu ya, mengenai misalnya dulu proses ada kita ini jadi 3 kan, ya itu memang ada proses sejarah lah, ada yang menyatakan misalnya menyatakan klaim segala macam, misalnya siapa yang paling benar kan, kalau seperti itu kan nanti kita jadi rekonsiliasinya kan jadi nggak sehat ya, karena kan kemarin juga sudah disampaikan rekonsiliasi ini ada pertanyaan kan dari anggota bagaimana proses hukum, jadi rekonsiliasi ini tidak mengacu pada proses hukum yang menyatakan misalnya kubu mana yang diakui oleh kementerian kan, dalam hal ini Menteri Hukum gitu kan. Nah, saya kira kalau itu kita melihat positif, dan satu lagi bahwa meskipun AI itu kemarin sempat jadi 3 kubu, sebenarnya kita tidak ada persoalan personal itu nggak ada masalah. Kita bahkan di ini tertentu kan masih bisa komunikasi, bahkan kemarin ini kan dijajaki untuk bikin kegiatan bersama gitu kan, beberapa cabang AI Selatan kubunya Bang Palmer dengan AI Jakarta Pusat kubu kita kan gitu, sama AI Jakarta Selatan kubunya Bang Ranto kan bikin kegiatan olahraga bersama. Nah, saya kira karena melihat bahwa di grassroots juga melihat mereka juga pengen AI 1 sini tidak ada masalah ini kan, tinggal misalnya setelah kita sudah ini munaslup, tinggal yang nanti yang dari perwakilan tim-tim masing-masing itu kan merumuskan untuk membentuk panitia bersama untuk kita munaslup bersama. Nah, mungkin harapannya sih tetap di tahun ini 2025 ya, 2025, terus nanti kita sudah satu, saya kira kita akan punya wadah besar ya, kembali satu, terus kedua juga pasti juga nanti juga kemarin kan pasti juga ada cabang-cabang yang dibentuk baru ya dari misalnya per masing-masing kubu. Saya kira nanti kan tinggal penyelesaian di tingkatan cabang. Kita memang juga merumuskan itu karena jangan sampai hanya menyatu di atas, di bawah masih ada masalah nih, gimana nih karena ada 3 kubu ya. Kita mungkin akan ini kan konsep untuk ya kayak semacam ini, apakah muscap bersama gitu kan, yang bareng-bareng seperti formula di tingkat pusat kan, seperti itu gitu. Saya kira bisa, karena kan toh sebenarnya nggak ada jarak kok, nggak ada misalnya nggak ada masalah personal dan organisasi. Bahkan kita juga sering tuh masih tuh ya kumpul, atau kalau acara ketemu di organisasi yang lain di luar AI pasti kita sering bersama. Jadi nggak ada hambatan. Bahkan kalaupun sidang ataupun apa ya sama-sama lah, ini masih sering ketemu, komunikasi, saling tanya gitu kan ya. Mereka juga berharap ini segera, dan AI ini kalau bisa dikatakan sih ya punya harapan untuk semakin besar nih, karena sebenarnya melihat track ya, terus beberapa hubungan kita dengan stakeholder itu, termasuk kita yang dianggap paling konsisten atau yang bisa dikatakan itu punya kepedulian nyata nih, misalnya dalam isu-isu tertentu kan kita punya bidang-bidang nih yang mengawal, dan saya kira itu penilaian itu keluar bukan hanya dari sesama organisasi advokat, bahkan dari tingkat kementerian mengakui itu. Jadi saya kira AI bisa memiliki impact yang lebih luas kalau kita udah satu, terus lebih solid gitu kan. Sumber daya yang misalnya kemarin ada di 3 kubu jadi satu kan, saya kira lebih kuat, solid, dan misalnya yaitu tadi
kita hubungan keluar dengan sumber daya yang lebih luas ini ya lebih maksimal gitu. Sesuai dengan slogan AI. Ya, kemesraan. ya kemesraan. Tapi ini bang, abang melihat ini kan abang sekali lagi Iya. bidang organisasi Iya. keanggotaan. Ya. Tapi apakah ada dampak secara langsung atau impact atau mungkin ya dampak secara langsung mengenai bidang organisasi dengan rekonsiliasi yang sedang berjalan itu, apakah ada dampak signifikan bang atau bagaimana? Kalau dampak ya mungkin dampak tidak langsung ya. Pasti kan kemarin kan begini. Kita kan waktu untuk munaslup bersama itu kan dinyatakan tuh masing-masing 3 DPP AI kan harus memberikan data anggota minimal kan 6 bulan sebelum pelaksanaan itu munaslup. Kemarin kan ada yang bilang kita pengurus DPP tidak merespon itu, meskipun ada guyonan yang bilang kita banyakin aja gitu kan, misalnya kayak proses pilkada gitu kan, kayak DPT gitu. Kita nggak ini seperti itu. Maksudnya gini, kita ini tetap dalam proses rekonsiliasi ini tetap fungsi-fungsi kerja organisasi berjalan, pelayanan kita bersama sekjen itu dalam merespon permohonan pembuatan KTA dari cabang-cabang gitu kan, seperti itu. Jadi dampak tidak langsung paling misalnya nanti gini, kalau sudah ditetapkan munaslupnya kapan, kita tarik itu ke belakang 6 bulannya itu batasnya kapan untuk itu batas anggota ya kan, nanti data itu untuk disampaikan ke panitia bersama untuk misalnya itu menjadi masuk daftar anggota dari kubu kita nih, masuk ke DPT, karena kan AI karena one man one vote, jangan sampai misalnya dianggap nanti di kita ini waktu mau munaslup meninggalkan anggota. Nah, proses itu kan misalnya kan kita pengajuan itu kan bisa melalui cabang, bisa kalau memang daerah tersebut belum ada cabang atau daerah terdekat belum ada cabang, itu kan bisa langsung ngajuin permohonan ke pusat. Memang yang di form seperti itu. Tetap nanti kita akan setelah mereka mengajukan, kita akan lihat cabang terdekat mana gitu kan. Karena kan kita nggak bisa kan, memang syarat kalau pendaftaran dari cabang kan harus ada pengantar tuh dari DPC kan, bahkan ada ini yang senior misalnya kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sana belum ada kan, jangan sampai AI ini menutup itu. Misalnya ada orang yang pengen gabung AI tapi di domisili dia itu belum ada AI, kan nggak bisa kan, seperti itu. Nah, paling kalau ini yang tadi balik ke munaslup, paling kita nanti kalau sudah ditentukan kapan jadwalnya, kita bikin itu ini ke belakang tuh 6 bulannya kapan untuk menyiapkan data. Terus kita juga akan memberitahukan ke cabang untuk mereka berkirim surat ke DPP nih, masing-masing misalnya yang anggota yang terdata, baik itu aktif maupun bukan, mohon disampaikan untuk ke DPP untuk mensinkronkan data itu, biar nanti waktu nanti dari DPP menyerahkan tadi ke kepanitiaan bersama atau diwakili nanti dari tim 5, data yang lengkap dan valid dari kubu kita nih, kubu Munas Makassar nih sudah ada. Paling ininya di situ sih kuncinya. Berarti memang ada dampak tapi tidak secara langsung. Iya, tidak secara langsung ya. Tadi kan minggu kemarin juga kan sudah dilaksanakan munaslup di AI versinya, padahal AI 1 lah versinya Bang Arman Hanis. Tapi dari munaslup kemarin itu, apakah dari bidang organisasi dan keanggotaan itu punya atau terlibat dalam perubahan ADART atau tidak? Iya. Itu gimana? Kita terlibat ya untuk baik di kepanitiaan maupun di persiapan, karena kan setelah yang MOU yang di 2024 itu 3 kubu itu kan memang menugaskan untuk kita semacam ya, kemarin kan ya ada perubahan kan, cuman satu pasal kita menyelipkan itu untuk misalnya memberi mandat untuk ketua untuk iniin ke munaslup kan, ya merumuskan di situ. Jadi kebetulan juga kami Sekjen, terus ketua bidang organisasi, terus ada waketum organisasi kan masuk di kepanitiaan dan terlibat untuk merumuskan perubahan atau amandemen sedikit ya pasal 36A itu. Nah, mengenai munaslup itu, dan kemarin sudah dirumuskan dan memang kalau
tidak melalui Munaslup, memang kita nggak bisa misalnya merubah itu anggaran dasar. Anggaran dasar kan harusnya dirubah di Munas atau Munaslup gitu kan. Dan kebetulan kita sudah Munaslup, dan apalagi kita sebelumnya kan Munaslup banyak perubahan anggaran dasar, tidak pernah ada misalnya Munaslup bersama penyatuan kan, makanya kita tambahin pasal itu. Nah, kita memang terlibat di sana. Bahkan kalau bicara lebih jauh, pada periode sebelumnya itu di masa Ketua Umum Bang Ismak itu kami juga 2015. masuk, iya 2015 itu kami masuk tim perumus perubahan anggaran dasar juga. Kita waktu itu ya maraton, seperti waktu rapat di Sentul, terus di Bandung, bahkan sempat di luar kota ya. Terakhir di Sentul itu sebelum diserahkan ke DPP untuk disahkan. Jadi memang kebetulan yang orang organisasinya juga orang yang sama, misalnya kan masih orang yang sama. Jadi paling tidak sih ada, yaitu tadi ada semacam transisi gitu ya, dari periode sebelumnya terus ke periode ini, dan tambah ada PR ini untuk penyatuan ya, masuk bersama. Tapi tadi kita bahas terus rekonsiliasi masuk bersama dan rekonsiliasi AI ini. Tapi pertanyaan besarnya adalah, rekonsiliasi berjalan dengan mulus dan sukses, AI menyatu, tapi mau dibawa kemana ini AI Bang setelahnya? Karena kan sesuai undang-undang menyatakan adalah organisasi advokat single bar, bukan multi bar. Nah, menurut pandangan Abang itu gimana? Ya, pertama memang di undang-undang advokat sekarang nih 18/2003 kan memang disebutkan memang mengarahnya kan memang single bar, meskipun pada waktu itu pada waktu pembentukan kan ada 8 organisasi ya kan, terus dibentuk itu Peradi di 2005 gitu kan. Kita memang satu pendiri. Ya memang itu tadi, ketika setelah Munaslup bersama pasti akan ada pertanyaan, ini mau dibawa kemana nih? Karena kan memang misalnya sebenarnya satu sisi nih AI ini kan sudah bahkan pada waktu sebelum periode ini kan sudah akan mendapatkan surat dari Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan Tinggi, dipersilahkan untuk mengajukan sumpah mandiri misalnya untuk ujian. Nah, kita akan melihat ke arah sana, misalnya AI tetap misalnya yang seperti sekarang ini. Jadi yang mandiri, yang misalnya akan melakukan rekrutmen sendiri, sumpah segala macam, atau ya tadi kita rumuskan di Munas bersama itu hubungan kita dengan organisasi yang lain gitu kan. Karena dengan Peradi nih misalnya, ya sebenarnya Peradi juga ini kan kayak seperti kita misalnya, kondisi sekarang ada 3 dan kalau kita lihat sebenarnya AI juga orangnya juga ada di 3 Peradi tersebut gitu kan, misalnya kan itu juga jadi ini nih, apakah di Peradi mana segala macam, apakah misalnya kayak sekarang tetap seperti itu atau seperti apa kan begitu. Nah ya nanti itu inian dari Munas sih. Nah kan memang kita perlu misalnya kalau memang ya kondisi organisasi sebagai yang ideal sih, kita melihat bahwa AI perlu untuk misalnya ya itu tadi paling tidak misalnya dia melakukan fungsi organisasi yang mandiri atau semi mandiri misalnya kan toh pun dulu tuh saya ingat betul, meskipun advokat ujian atau disumpah oleh Peradi, tetapi dia itu pada awal-awal ya diberikan pilihan untuk dia memilih organisasi apa. Nah dulu ya seperti itu. Nah misalnya apakah itu misalnya yang masih relevan di ini kan untuk di hubungan antara organisasi pendiri dengan Peradi, atau ya mau seperti apa gitu kan. Karena kan melihat ini sekarang memang kita melihat sih untuk yang misalnya tadi wadah tunggal misalnya, meskipun secara organisasi disebutkan, tapi fakta realnya kan itu bisa dikatakan agak jauh panggang dari api, karena kan semakin banyak gitu ya. Kecuali misalnya kalau memang pemerintah dan Mahkamah Agung melihat ini menjadi masalah yang misalnya perlu perhatian, itu di stop dulu
tentang syarat pembuat organisasi baru itu kan katanya sekarang kan sempat dibilang kalau pakai kata kunci advokat pengacara udah nggak bisa, tapi mereka kan akhirnya bikin dengan cara lain ya, ada perkumpulan apa gitu kan. Nah itu kalau di stop satu sisi, terus dulu misalnya itu kan SKMA ya misalnya untuk sumpah dulu mungkin konfliknya hanya 2 organisasi kan, Pradi sama KAI ya kan. Sekarang udah berapa sekian puluh, bahkan harusnya kalau memang melihat ini sih, melihat kita tuh yang dirugikan nanti ke pencari keadilan nih, masyarakat pencari keadilan itu karena apa ya, kualitas advokat jadi menurun itu karena semua bisa, bahkan ya kayak tadi kan nggak meng-cross check misalnya asli atau keabsahan ijazah segala macam, terus proses. Sebenarnya kalau melihat undang-undang advokat sih cukup ideal ya. Dia lulus ambil PKPA, magang gitu kan, terus disumpah. Nah, cuman kan ketika ada persaingan seperti ini banyak yang motong itu kan seperti itu. Meskipun ada syarat minimal misalnya kan umur 25 gitu, tapi kan dulu sih kita yang bisa ini kan memintakan ada batas maksimal dong untuk advokat. Karena apa? Kalau enggak ya mohon maaf nih, bukan kita mengkritik misalnya kok dari profesi atau penegak hukum lain setelah pensiun masuk ini, tapi ya nyatanya kan seperti itu gitu kan. Jadinya nggak jadi pilihan kalau memang ada batas maksimal dia diangkat, orang kan jadi pilihan dia akan mundur di profesi yang lain itu untuk menjadi advokat kan seperti itu kan yang ideal ya misalnya. Nah ininya sih seperti itu. Jadi AI sih pengen misalnya bahwa AI itu bagi organisasi advokat dari tahun 90 yang menjunjung tinggi one man one vote, kita pengen memberdayakan anggota, terus juga misalnya AI ini muncul nih karena kan sekian lama juga AI juga berkiprah memiliki kontribusi yang besar nih terkait dengan penegakan hukum gitu kan. Ingat dulu waktu Satgas TKI ya, zaman Ketua Umum Bang Hambre gitu kan misalnya. Terus waktu kemarin Pak Isma kita juga ingin di PPA-nya perlindungan perempuan itu, bahkan sama kementerian juga diberikan inilah, direspek gitu sama acungan jempol karena yang konsisten kita ada bidang semacam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak gitu kan. Kita juga sering melakukan diskusi, kajian, seminar, terus ya saya kira AI bisa bisa memberikan sumbangsih ya, karena bagaimanapun sebagai organisasi advokat kan kita itu kan the guardian of constitution ya, pengen juga memberikan sumbangsih kepada bagian dari penegakan hukum di Indonesia gitu, seperti itu. Jadi menurut abang yang sekarang relevan itu ya motivar ya. Jadi maksudnya orang tidak melihat lagi advokat itu dari mana ya, itu udah tidak berpikir advokat ini dari organisasi ini, yang penting sekarang advokat itu berarti udah relevannya motivar gitu. Ya kita melihatnya dari kondisi faktualnya nih, kan sekarang organisasi banyak nih. Saya nggak iniin untuk misalnya untuk menertibkan atau misalnya membuat mereka satu, itu pasti akan susah. Mereka merasa bahwa saya sudah diakui badan hukumnya nih, saya sudah punya anggota, saya sudah melakukan rekrutmen, terus pendidikan advokat atau sumpah, terus suruh menyatu nih. Nah, mungkin kita berpikirnya adalah formulasinya dibalik, bahwa melihat dari situ, nah tinggal misalnya yang banyak ini kita bikin standar untuk misalnya kita itu meskipun organisasinya banyak, standar rekrutmennya tuh sama. Misalnya nih untuk standar mereka diterimanya itu. Jadi itu nanti nggak ada perbedaan tuh, organisasi AB itu kualitasnya itu jadi misalnya jomplang ya kan, misalnya seperti itu. Terus kode etik misalnya kan, terus masuk pengawasannya. Nah itu yang paling mungkin nih, karena kalau kecuali misalnya di undang-undang advokat yang baru itu misalnya dirubah misalnya ya organisasi yang banyak ini hanya sebagai kebebasan berserikat berorganisasi, tetapi kewenangan untuk melakukan rekrutmen, ujian, sumpah itu ada misalnya payungnya organisasi nih, seperti itu juga bisa.
Jadi modelnya seperti itu, atau yang kayak tadi standarnya yang sama gitu kan untuk rekrutmen, jadi kualitasnya sama. Jadi kita akan nggak lagi ada laporan nih, misalnya ya tadi kayak mohon maaf misalnya banyak advokat yang misalnya tujuannya itu ya nggak membantu pencari keadilan, hanya misalnya untuk mencari ya penghidupan aja, nggak ada tanggung jawab kode etik standar gitu ya. Akhirnya impact-nya ke nama advokat secara keseluruhan nih, dianggap kok sekarang begini nih, padahal kan kita dulu menganggap bahwa ini termasuk bukan termasuk, memang bagian profesi yang mulia gitu ya, officium nobile. Terus misalnya ya itu termasuk tadi, bahkan salah satu parameter beberapa negara yang hukumnya kuat itu kalau advokatnya kuat. Bahkan di beberapa negara tertentu kan kalau advokatnya melakukan demo, itu negara takut tuh, ya kan? India, Pakistan, mereka, ya Amerika misalnya, itu kan melihat bahwa kita misalnya harusnya bisa mengarah ke sana gitu kan. Jangan sampai misalnya kita yang sudah terpecah banyak organisasi ini, kita nggak memikirkan misalnya bagaimana sih advokat yang kuat, yang misalnya yang memiliki impact atau dihormatin dalam penegakan hukum gitu kan. Karena kita pengen misalnya jangan sampai dalam proses penegakan hukum itu juga mencederai atau melanggar hak-hak asasi itu kan yang dilakukan para penegak hukum lain, karena kita yang bisa melakukan koreksi. Nah, kita harapannya sejajar seperti itu, misalnya ada proses kontrol, checks and balance gitu antar aparat penegak hukum gitu kan. Jadi harapan masyarakat itu sangat besar itu advokat, dan kalau memang ini bisa, saya kira akan sangat baik tuh advokat semakin berkualitas, jumlahnya nambah nggak apa-apa, tapi kalau semakin berkualitas oke. Tapi jangan sampai misalnya hanya nambah aja, kualitasnya semakin turun gitu kan, kualitinya nggak dikontrol gitu kan, akhirnya para pencari keadilan atau masyarakat yang dirugikan. Iya, jadi korban. Jadi memang masih banyak PR setelah rekonsiliasi itu, bukannya selesai tapi memang harus banyak PR harus dibenahi ya, termasuk dari organisasinya, bahkan juga pemerintah juga harus ikut andil dalam kacauan ini ya. Iya. Oke Bang, tapi untuk kedepannya sebelum Munas bersama atau Munas bersama ini terjadi, rekonsiliasi terjadi, apa program dari bidang organisasi yang akan dijalankan sebelum rekonsiliasi terjadi? Iya, kita sedikit mengulang tadi, baru setelah Munaslup ini paling bidang organisasi sih akan mensosialisasi dari hasil Munaslup ini, perubahan itu kita akan berikan ke DPC yang tergabung dengan kita. Terus kedua, kita juga akan memberitahukan ke DPC yang belum melakukan pendataan anggota, termasuk pembikinan KTA. Itu kemarin termasuk dalam ini sih akan kita sampai nanti ditentukan ya Munaslup kapan, kita akan menghimbau untuk DPC itu. Terus ketiga sih nanti kalau sudah ditentukan kapan, kita akan tarik 6 bulannya itu dari kapan gitu kan, seperti itu. Terus nanti sebisa mungkin sih bidang organisasi ini akan mengawal ke ketua dan sekjen, kita bisa memberikan data anggota yang valid yang di kubu Munas Makassar ini atau Bang Arman ini untuk nanti ikut di Munaslup bersama gitu kan, seperti itu. Nah, hal-hal lain misalnya ada rekomendasi atau apa sih, kemarin sebenarnya memang menarik itu dalam hal misalnya begini, kemarin yang disampaikan Pak Ismak ini ketua komisi pengawas kan, misalnya mungkin kita bisa sedikit ini untuk mendudukan kembali nih untuk AI kan di Peradi kan pendiri nih, semacam mendudukkan ulang nih hubungan antara organisasi pendiri dengan organisasi yang didirikan. Terus termasuk kita di Peradi itu seperti apa juga, itu bisa juga kan misalnya setelah nanti misalnya Munaslup seperti apa, karena kan tetap kewenangan itu di Munaslup bersama ya, untuk misalnya menjadi organisasi mandiri atau ya tadi kita semacam tetap semi mandiri, tetap ada menjaga hubungan dengan organisasi yang lain. Terus nah yang paling kan sebenarnya itu nih, sebenarnya banyak itu ketika kita bicara nih Peradi atau misalnya tiga Peradi itu
jangan sampai misalnya Peradi itu tidak mensosialisasikan bahwa dulu dirinya itu ada 8 organisasi gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau memang dulu mungkin mendudukkan ini sih bisa, saya yakin sih ini akan hubungannya bagus lagi, bahwa misalnya oke, taruhlah disebut di Pradi nih, Pradi Soho misalnya. Ini ada anggota baru. Nah, anggota baru juga disarankan nih misalnya untuk ini kita ada 8 organisasi pendiri misalnya untuk memilih salah satu. Jadi tetap ada mereka juga keanggotaan Pradi, terus ada organisasi asal. Kayak dulu kan memang waktu sebelum Pradi terbentuk di KKI Komite Kerja kan di nomor induk advokat kan ada kodenya itu. Depannya sebelum nomor kan A, B, A organisasi apa, B misalnya ya. Apakah kita mengarah ke situ lagi atau apa, paling enggak misalnya gini, biar misalnya bahwa ya AI meskipun nanti kita mengembalikan nih hubungan dengan Peradi, kita pengen misalnya ya anggota-anggota Peradi itu jadi yang memilih AI ya, menjadi tahu bahwa AI ini adalah salah satu pendiri, terus kita juga bisa berkiprah di sana gitu. Terus paling enggak juga memang begitu, bahwa organisasi asal itu jangan sampai misalnya dengan adanya taruhlah bicara undang-undang sekarang ya, wadah tunggal itu jadi ditinggalkan gitu loh. Nah, kan akhirnya kesannya seperti itu, udah ada wadah tunggal, organisasi asal jangan sampai ditinggalkan, jadi mati suri. Nah, kalau memang misalnya itu bisa, jadi kan itu kompromi. Jadi misalnya ya Pradinya kuat, organisasinya asal juga punya anggota, terus hubungannya kan jadi kembali lagi nih. Saya kira itu akan jadi harmonis. Itu bisa jadi ini juga rekomendasi misalnya untuk AI setelah munaslup bersama, apakah tetap yang misalnya mandiri atau yang semi mandiri. Itu ya tetap mandiri tapi menjaga hubungan baik dengan organisasi lain gitu kan seperti itu. Oke Bang, ini memang ada banyak program yang akan dilakukan sebelum rekonsiliasi wujud itu Bang ya. Oke. Mungkin Abang sebelum kita tutup, mungkin terakhir pertanyaan yang template kali Bang ya. Iya. Harapan Abang untuk rekonsiliasi yang sedang berjalan dan harapan Abang untuk AI ke depannya juga. Harapan untuk rekonsiliasi jelas sih kita pengen AI menyatu kembali. Karena kalau kita satu ini, kita ini harapannya semakin kuat, solid, terus bisa berkontribusi lebih nyata gitu kan. Karena kemarin bayangin kita 3 aja bisa berkontribusi kan buat penegakan hukum atau mau menjadi stakeholder bagian dari perumusan misalnya. Nah, kalau 3 jadi 1, AI akan lebih kuat gitu kan. Terus kedua misalnya harapannya sih AI perlu untuk mendudukkan itu misalnya. Kita tahun ini udah 35 tahun nih, kita pengen semacam mendudukan nih sebagai organisasi advokat itu mendudukannya seperti apa? Apakah yang sekarang misalnya yang mandiri atau bisa dikatakan orang menyatakan semi mandiri, atau yang misalnya memang harus full misalnya kan? Dulu ada inian kan bahwa organisasi memang beberapa inian tertentu dilarang rangkap jabatan misalnya untuk organisasi biar maksimal. Itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan misalnya untuk bahwa AI itu kalau nanti satu, terus mereka bisa mendudukkan AI akan seperti apa, terus diurus oleh orang-orang yang serius dan misalnya punya cinta besar ke AI. Saya kira ini ada potensi untuk semakin memberikan dampak yang signifikan nih, misalnya apakah di penegakan hukum, perumusan kebijakan nih sekarang misalnya RUU KUHP gitu kan, terus hal-hal yang lain misalnya AI hadir di sana. Nanti harapannya itu yaitu tadi AI itu akan selalu dikenal dan dikenang merupakan organisasi yang berkomitmen memberikan pembelaan ke anggota dan masyarakat gitu. Jadi bukan hanya organisasi yang misalnya memikirkan dirinya sendiri, karena AI lahir itu kan dari proses yang misalnya bahwa kita perlu menghargai dari salah satu hak paling dasar dari hak asasi kan hak memilih ya. Makanya one man one vote itu jangan sampai AI itu ada hak anggota yang dikebiri. Nah, berangkat dari situ, apalagi kita hak anggota aja kita akui, apalagi kita memperjuangkan misalnya penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Nah, harapannya seperti itu. AI
menjadi organisasi yang memberikan manfaat tidak hanya pada anggota tapi juga ke masyarakat. Dia berkontribusi nyata, dia jadi mitra equal untuk stakeholder, misalnya apakah itu DPR, pemerintah, kejaksaan, kepolisian, atau Mahkamah Agung misalnya dalam perumusan kebijakan. Jadi AI berperan itu. Nah, kalau itu sudah, saya kira kita akan bisa melihat AI yang ya dia nggak hanya populis tapi ya punya manfaat kan. Jangan sampai kita hanya populis tapi manfaat nggak dirasa ke sekitar kan, seperti itu. Jadi itu sih harapannya. Kita pingin AI di tahun ini 35 tahun jadi satu lagi, terus yaitu tadi dia memiliki menjawab harapan di masyarakat dan mencari keadilan, termasuk ke anggota, bahwa AI ini organisasi yang tidak hanya mempunyai peran ke anggota tapi punya peran dalam penegakan hukum buat masyarakat gitu. Dan semoga apa yang Abang cita-citakan dan kita cita-citakan bisa terwujud di tahun ini dan rekonsiliasi AI berjalan dengan sukses Bang untuk kebaikan kita semua. Ya, amin. Terima kasih Abang atas waktunya. Ya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi dan bahkan kita akan mungkin ketemu di saat AI sudah oke. Sudah gabung lagi Bang. Ya, amin. Terima kasih sekali Abang. Yuk, oke. Bye-bye.